Dan di presensi itu sudah bisa kita keluarkan siapa yang hadir, jamnya jam berapa, begitu. Bisa dikeluarkan daftarnya. Tetapi apa yang terjadi ketika laporannya itu disubmit ke PPATK, sorry ya, ke PPATK sih namanya itu ya, yang lembaga Irjen, sorry bukan PPATK, ke Irjen yang memeriksa adanya audit perguruan tinggi setiap tahun, itu ditolak. Ya. Diminta tanda tangan lagi begini. Nah, perilaku-perilaku begitu itu yang saat ini masih seringkali menjadi hambatan bagi perkembangan dari arsip elektronik, sehingga arsip elektronik masih dianggap sebagai arsip sekunder, arsip sebagai arsip backup gitu, arsip sebagai arsip duplikat dari arsip aslinya. Padahal tidak, ya, padahal tidak. Kenapa begitu? Karena nanti diharapkan dengan adanya elektronis atau dengan adanya arsip yang elektronik, ya itu pasti cepat ditemukan. Ya, ya jelas kan, tinggal searching masuk ke sistem. Wong arsip fisik saja, kalau metadatanya sudah dicatatkan ke database, itu juga bisa dengan cepat ditemukan. Oke. Kemudian manfaatnya apa? Yang kedua, dalam hal mengindeks itu sangat fleksibel. Berbeda dengan arsip fisik. Kalau arsip fisik mengindeks, kita harus menyediakan slot. Satu rak ini untuk keuangan, langsung rak kedua untuk apa, begitu. Nggak boleh nanti kemudian, ternyata eh, space-nya kurang, maka diinsert, digeser raknya, begitu ya. Nggak fleksibel. Dengan elektronik itu juga bisa dilakukan dengan cepat. Ya, kemudian keuntungannya lagi eh, bisa di searching secara full text gitu ya. Bisa di searching secara full text. Kalau ini kan memang duplikasi ya, ataupun aksesnya kan bisa terbatas dan itu bisa macam-macam ya. Ini untuk manfaatnya ya dari sistem pengelolaan secara elektronis. Nanti outputnya ini semua. Yang keempat, untuk hilang itu kecil kemungkinannya, ya kecuali kena virus, ya disk rusak. Tapi kalau kita sudah mendeklar digitalisasi, gitu ya, nggak boleh semua harus support. Model backup juga harus support, gitu ya. Model pertahanan terhadap kerentanan malware juga harus support. Ya, jangan sampai misalkan kita deklar komputerisasi, tapi listrik turun naik, ya nggak bisa. Karena komputer jalannya dengan listrik. Ya sama saja dengan itu tadi. Kita declare digitalisasi untuk arsip, tetapi tidak disiapkan reponya, tidak disiapkan SOP backupnya, ya sama saja. Oke, yang kelima, hemat ruang. Jelas ya, karena satu flash disk kecil aja sudah bisa nampung ribuan ya, ribuan dokumen. Kemudian mengarsip secara digital. Nah, mengarsip secara digital ini nanti saat praktek akan kita ajarkan sebelum nanti setelah UTS magang ya, magang SIKN. Tapi untuk SOP-nya bagaimana memilah, bagaimana kemudian itu merubah ke digitalisasi, ya sampai nanti memanfaatkan arsip elektronisnya itu secara sistem. Oke, berbagi arsip secara mudah, jelas, karena mudah di-sharing, ya berbeda dengan fisik. Kemudian meningkatkan keamanan, ya karena security-nya lebih mudah diatur, ya. Kalau fisik kan sudah kunci kan. Nah, kalau digital selain leveling access system juga key code ya. Mestinya setiap dokumen itu dikasih code sehingga bisa dibuka kalau code-nya itu dimasukkan. Ya.
ini bisa diduplikat untuk recovery datanya, ini bisa diduplikat secara cepat. Nah, ini semua keuntungan kalau kita melakukan sistem pengelolaan secara elektronik. Gitu ya, elektronik. Apakah sekarang semua arsip begini? Apakah sekarang semua organisasi sudah melakukannya? Pertanyaannya. eh Kalau saya pribadi menilainya itu baru 70%. Ya, baru 70%. Artinya di Indonesia ini misalkan perguruan tinggi itu yang melakukan e-office itu baru 70%. Artinya di Indonesia ini misalkan nih ya, di bidang perguruan tinggi yang melakukan pendaftaran ke SIKN itu juga baru 70% gitu. Kenapa? Apakah ada faktor kesulitan? Kesulitannya kos sebenarnya ya. Orang bilang arsip elektronik, orang bilang ini zaman internet, itu enggak murah loh ya. Enggak murah. Beli server storage aja berapa? Itu kalau nggak perguruan tinggi yang memang benar-benar konsen untuk membangun hal tersebut, ya lebih baik uangnya dipakai untuk hal yang lain gitu. Ya. Berbeda dengan arsip yang fisik loh ya. Kalau arsip fisik kan tinggal kemauan aja. Ya, tinggal kemauan kuat-kuatan untuk mengolah arsip berkas. Nah, tapi kalau arsip digital tinggal kemauan. Pertama mengalokasikan dana untuk membangun karena ndak murah ya. Beli server, beli bandwidth itu ndak murah. Beli alat digitalisasi itu juga ndak murah gitu. Ya. Kalau itu sudah konsen ke sana, oke, bisa running. Faktor kedua, sumber daya. Belum banyak fungsional arsiparis itu yang paham betul tentang arsip digital. Ya, dan juga belum banyak fungsional arsiparis itu yang paham betul tentang tata kelola pengarsipan dalam bentuk digital. Arsip UNER sendiri ya, arsiparis itu masih apa ya, meyakini bahwa pengolahan arsip pemberkasan itu lebih gampang pakai fisik. Ya, ya pakai fisik. Ya, ya itu memang jelas lebih gampang karena metadatanya belum diisi. Tapi kalau metadata arsipnya itu sejak awal mulai dipindahkan dari arsip LK1 ya, UK1 dari arsip yang paling bawah ditarik ke atas untuk dinilai, itu sudah di entry dalam bentuk taruhlah Excel gitu aja. Sudah dalam bentuk elektronik, itu berbeda, akan dengan mudah dilakukan pengelompokan, akan dengan mudah bisa ditentukan mana yang waktu penilaian, mana yang waktu dimusnahkan, itu kelihatan semua ya lewat metadatanya JRA. Ya, sangat membantu sebenarnya. Cuma ya itu tadi ya konsekuensinya ya. Untuk membangun ini butuh dana memang ya. Dan itu yang jadi ngepir semuanya. Oke, saya lanjut. Ini dari bukunya Erlangga ya, penerbitnya. Apa saja hal-hal negatif yang bisa mungkin ketika kita mengelola secara elektronik? Pertama, manipulasi file. Betul, betul. Ya. Misal Anda minta surat keterangan lulus, ya, tapi Anda belum lulus. Anda minta temannya, minta surat ke temannya yang sudah lulus, yang punya surat keterangan lulus. Kemudian diedit namanya dengan PDF ya. Kemudian di print kembali. Atau membuat SKP mahasiswa ya. Ganti namanya, kemudian disimpan kembali. Ketahuan, sulit ya, sulit. Kemudian yang kedua, kesulitan akses berbagi file. Ini beberapa format sih, tetapi kalau sekarang enggak sih. Ya, ini kalau 5 tahun yang lalu oke memang eh, benar terjadi ini ya, karena memang compatibility aja ya, kompatibilitas saja. Tapi kalau sekarang ini no isu ya nomor dua.
Ya. Kemudian yang nomor tiga, ini bukan isu, ini memang benar terjadi ya karena serangan virus dan lain sebagainya, malware. Ini hal-hal negatifnya. Oke. Untuk mengatasi hal negatif, yang paling utama untuk nomor satu, dengan menggunakan apa? Digital signature. Oke, itu yang pertama ya, digital signature. Dengan digital signature, file itu ketika diedit, itu bisa diteliti dengan sebuah sistem, ya, dan diketahui ini palsu atau bukan. Nah, itu sudah ada, ya, sudah ada. Walaupun Pak, kalau tidak pakai digital signature, ini palsu atau tidak, apakah bisa diketahui? Ya bisa, ya, bisa saja. Ya. Karena setiap file itu ada bawaan, ya, bawaan atribut. Ya, orang-orang yang paham pasti tahu ini file original diketik langsung, atau ini adalah kopi Alimedia pertama, misal, atau sudah kopi kedua, kopi ketiga. Ya, kelihatan semua. Apalagi kalau dihubungi digital signature, tambah luar biasa itu, bisa mengetahui ini asli atau bukan. Gitu ya. Tata kelola, ini agak batuk ya, udah hampir 3 minggu. Tata kelola manajemen arsip elektronik itu bagaimana? Pertama, ada pendekatan terintegrasi. Artinya ini pemikirannya yaitu arsip postmodern, ya, dengan model arsip kontinum. Ya, artinya sejak transaksi awal itu sudah elektronisasi. Ya, sudah begitu seperti KRS Anda itu kan ya. Sudah elektronisasi ya dari awal sampai keluar transkrip. Kemudian kerangka kerja yang terintegrasi itu seperti apa? Ada budaya bersama. Ya, artinya pembagian kerjanya itu bukan ini hanya ini enggak. Tapi kalau itu sudah ditata dalam fungsional arsiparis, ya kalau itu tatanannya sudah ada. Kemudian ada standarnya, ya, koordinasi dan kolaborasi. Hanya mekanisme. Kalau lembaga kearsipannya bagus, SOP-nya pasti sudah terbentuk. Kemudian pengawasan terintegrasinya akan mudah terkontrol, produk-produk elektroniknya itu apa aja yang keluar dari dokumennya, termasuk kontrol prosesnya, termasuk kontrol layanannya. Kontrol layanan itu kan misalkan pinjam SK dan lain sebagainya dan macam-macam. Oke, ada 12 komponen yang wajib distandarkan ya ketika kita mendeklar mau ya deklarasi ini loh sudah pakai arsip elektronik gitu. Pertama SOP. SOP ini mengatur semuanya. Bagaimana dengan arsip fisik yang digitalisasi ya, yang dialimediakan, bagaimana arsip elektronik yang langsung lahir secara elektronik. Ya, itu. Kemudian ada unsur pendidikan dan training untuk pengetahuan alih media. Ya, ini juga perlu ditekankan, termasuk juga kerahasiaan dan kejujuran. Oke ya, bayangkan kalau arsip keuangan eh, bisa nggak tahu itu gajinya temennya berapa, kan begitu orang-orang keuangan. Kemudian ditentukan cakupan dokumennya, ya, cakupan dokumennya, metadatanya yang tercatat apa saja, model manajemen filenya juga seperti apa, termasuk tata cara penyimpanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tersimpan ya harusnya terwujudkan dengan adanya SOP pengelolaan arsip elektronik. Ya. Tanpa itu nggak bisa.
Nah, alih media saja itu ada prosedurnya. Nanti akan Anda tahu ketika sebelum UTS praktek bagaimana alih media yang didata, kemudian disetujui, dan lain sebagainya. Termasuk juga ketersediaan arsip, kemudian audit trail, ya, trailer, retensi, pembaruan media, dan termasuk disposal. Ini juga harus masuk semuanya dalam SOP. Dan alangkah bagusnya kalau ini menjadi peraturan, ya, peraturan dari sebuah corporate. Karena ah, sehingga begitu, karena untuk ditaati bersama-sama. Ya. Kita ingat, ya, dan kita juga tahu semua bahwa banyak dokumen itu sudah berupa fisik sebelum-sebelumnya. Dan habit kita itu cenderung orang itu fisik, ya, bikin undangan segala macam. Habitnya begitu. Ya. Eh, Akibatnya ini harus diapakan, dialih mediakan gitu kan. Jadi pertama ini kategorinya alih media, komputerisasi dokumen. Ya, rata-rata orang nggak paham, di-scan begitu saja dengan resolusi yang tinggi. Akibatnya apa? Storage-nya cepat penuh. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus diatur di kebijakan berapa sih minimal atau berapa sih maksimal resolusi yang bisa dibaca dengan mata. Itu harus ditetapkan di peraturan. Kemudian di file indeks elektronik itu tata caranya harus bisa dimasukkan juga penulisnya, autornya ya, penciptanya, referensinya dan tanggal. Ini orang jarang memperhatikan ya, jarang memperhatikan. Oh, yang penting ya sudah buat file gitu aja. Tapi sebenarnya file itu punya atribut ya. Atributnya apa aja kelihatan. Oke. Tata kelola arsip elektronik ada tiga sistem utama ya yang biasa dijual belikan ya secara komersial. Kan sekarang sudah banyak itu iklan-iklannya. Pertama yaitu sistem manajemen dokumen elektronis ya. Kemudian ada sistem pemindaian elektronis dan ada sistem manajemen dokumen. Ini sudah banyak ini di pasaran diperjualbelikan secara komersial. Tetapi kalau kita mau pakai ANRI ya ada namanya SIKD, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Sistem Informasi Kearsipan Statis yang nasional. Itu juga sudah oke ya, sudah. 4 komponen dasar ketika kita mau memilih, menentukan beli sistem elektronik yang manakah, begitu. Itu yang harus dikaji adalah bagaimana prosedur memindahkan dokumennya, ya. Bagaimana prosedur menyimpan dokumennya, tata kelola indeks termasuk kontrol aksesnya seperti apa. Ini harus menjadikan perhatian karena kalau tidak sistem yang dibeli nanti tidak cocok ya dengan requirement yang dimiliki oleh eh, sebuah corporate atau institusi tertentu. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan ketika nanti mau membangun arsip elektronik adalah requirement, kebutuhannya untuk apa sih, ya. Kemudian pilot project, training segala macam. Kalau saya begini, requirement yang utama adalah untuk yang arsip statis saja. Untuk yang arsip musnah, nggak perlu dibuat arsip elektroniknya. Kecuali kalau dia elektronisasi. Ya, nah, jangan sampai kita memubazirkan tenaga gitu.
Yang penting apa ya? Yang statis kan harus disediakan duplikat elektroniknya. Statis kan yang harus disimpan kalau memang dia lahir secara elektronik. Tapi kalau yang bukan statis, dia kan akan musnah nanti. Ya, akan musnah. Jadi nggak nggak perlu dipikirkan kembali gitu. Satu hal yang sangat dibutuhkan ketika kita mengolah arsip, ya walaupun itu arsip elektronis, yaitu retensi dokumen tradisional. Ya, ya, ketika ini nanti untuk menentukan kapan waktunya alih media, ya ketika menjadi statis. Termasuk juga retensi dokumen berdasarkan fungsi dan hubungan. Ini tetap dipakai, ya, tetap dipakai. Ya, karena retensinya ya tetap sama antara elektronis dan fisik ya. Antara elektronis dan fisik itu sama, pakai satu. Oke, baik. Itu yang bisa eh, saya sampaikan untuk hari ini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Adakah? Google-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, sama aja ini sama atas ya. Rata-rata yang dijual sekarang itu tata persuratan ya. Kalau di Andri sudah ada SIKD, gitu ya. Nih dijual ada Primadoc, ya, Askara Soft. Ya. Ini sudah melekat ke digital sign, ya, TND, itu, ya, kita semua nih, ya. Sekarang kita cari software, software free, Mekari, ya. Saya buka ya. Oke, kalau ini sudah nggak perlu diragukan ya. Mekari Stream. Ini modelnya apps ya sudah, Mekari Stream. Ini aplikasi ya. Sudah ada AI, alih medianya sudah ada OCR. Ini fiturnya ya digitalisasi, ekstraksi. Kekurangannya satu berbayar ya. Berbayar. Ada lagi EC Archive berbayar lagi ya. Commerce as Invoice System berbayar ya. Adobe berbayar. Google Drive gratis nih, Google Drive nih. Tapi terbatas ya, 15 giga kalau nggak salah ya. Nih. Nanti kita ajari eh, memanfaatkan Google Drive ya untuk tata kelola arsip ya. Nanti kita ajari itu. Ini 15 giga kan, betul ya. Nah, udah gede loh 15 giga. Kalau tata kelola arsip berupa movie, jangan di sini. Pakai YouTube ya, pakai YouTube. Oke. Dropbox, Dropbox ini bayar ya, tapi ada free-nya juga. Gratisnya 2 giga, tapi bayar ini. Unlimited kalau bayar. OneDrive juga ya sama dengan ini. Dan nanti kita coba minggu depan untuk memanfaatkan uh, G-Drive ya, dan juga untuk memanfaatkan YouTube.
Ya, bagaimana sih tata kelolanya? Kita memanfaatkan itu untuk pengelolaan arsip. Ya, sebenarnya gampang karena mainnya ya folder aja kan. Jadi folder, subfolder dan lain sebagainya. Nanti kita lihat seperti apa untuk implementasinya ya ketika kita mengelola dengan menggunakan eh, digital. Iya, rata-rata bayar ya. Yang gratis apa nih? Ini web free. Free sungguhan lah. Nggak yakin. Biasanya yang gratis-gratis itu menipu di belakang. Ya, ketika sudah kita enjoy pakai, kemudian dikomersialkan, wassalam. Kayak ini atom, tapi bukan atom itu yang dimaksud ya ini. Beda. Nah, ini yang dimaksud. Ya, saya buka. Ini ada videonya. Ini yang versi lama. Ya, kayak atom. Ya, ini free kalau ini. Ya, ini free. Anda baca-baca, ada demonya dan juga ada dokumentasinya. Oke ya. Oke. Eh, requirement-nya apa? Bentar ya. Kita lihat. Ya server side, ya. Server side. Ini bisa dipakai nanti ini ya. Pakai. Oke. Bagus kok ini atau kemudian ada lagi Catum. Ini yang lebih kuno ya. Ini lebih kuno. Karena nggak ada rilis kembali ya. Rilis terakhir ini 2012 ya. 2012. Sudah nggak ada rilis lagi. Ada rilis nggak ada ya. Iya, nggak ada rilis lagi ini. Open source, archival. Ya, kalau ini rilis terakhir kapan? Versi 2.8. Ya, kalau ini baru ini, loh. Ya, nah, ini komunitasnya luar biasa. Ya, nanti di-download aja. Oke ya, dokumentasi, ya, installation ya. Komputer Anda Windows ya, kita pakai. Oke, Windows. Nah, kalau Windows berarti nanti Anda harus pakai. However, you should know that process straightforward. Artefak, artefak nggak bisa ya. Eh, artefak ini berarti bisanya hanya di artefaktualnya Ubuntu. Oke, pakai virtualizing Linux. Jadi Anda harus install eh, virtualizing Linux. Ya, pakai V, Hyper-V. Oke. Ini web servernya apa aja ya? SAM ini bisa. Dia ada Elasticsearch.
Oke, gampang kok ini installnya, sebenarnya nggak sulit-sulit amat loh. Iya, installation. Ya Windows ya tadi itu aja sih, cuma sediain SAM, masukin, eh nanti di running. Oke, kita coba ya nanti bisa nggak? Oke, karena SIKN itu ya basisnya ini sih sebenarnya, tapi dimodifikasi sama dia. Ya, dimodifikasi, di custom untuk Indonesia. Gitu. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, oke, rekognisi dulu aja ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, saya ini absennya. Bentar. Oke, silakan. Permisi Pak Yunus, atas nama Amelia Rizky. Biarin Belum. dulu yang ini, yang apa, yang absen dulu ya, biar berkurang. Oke Pak.